Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Pradika Dapama dengan nomor PP 2010843002. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Malse Yuli Vesra, SOS MAP, dan Ibu Anissa Aulia Putri, SAP MAP. Di sini izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya itu tentang peran pemerintah daerah dalam pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat kurangnya gizi kronis sehingga anak tersebut terlalu pendek untuk seusianya. Faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki angka stunting tertinggi ialah dikarenakan masalah kemiskinan. Stunting dapat mengganggu kecerdasan otak, gangguan pertumbuhan, metabolisme, serta beragam jenis penyakit lainnya yang berpengaruh pada usia tua. Berdasarkan tabel di samping, persentase angka stunting di Indonesia dari tahun 2019 yaitu 12,1% sampai pada tahun 2024 yaitu 6,1%. Hal ini terus mengalami pertambahan pada jumlah balita yang mengalami stunting. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendata bahwasanya Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah khusus stunting tertinggi di Pulau Sumatera. Menurut survei Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan, Provinsi Sumatera Barat memiliki prevalensi balita stunting sebesar 25,2% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya ada pada 23,3%. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Sumatera Barat mengalami kenaikan angka prevalensi stunting sekitar 1,9% dari angka 23,03% yang terjadi pada tahun 2021 menjadi 25,02% di tahun 2022. Tiga kabupaten yang mengalami peningkatan stunting di Sumatera Barat itu yang pertama Kabupaten Pasaman dengan 11%, Kabupaten Agam 5%, dan Kota Padang dengan 0,4%. Tingginya angka stunting ini yang terjadi di Kabupaten Pasaman menyebabkan pemerintah cepat tanggap dalam membuat kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang eh, penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Adapun arah kebijakannya yaitu peningkatan pelayanan 10 keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan kebijakan dan layanan dalam pengendalian penduduk dan KB, peningkatan fungsi dan peran serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja dalam pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya itu peningkatan penyuluhan dan pengembangan fungsi dan peran kegiatan kelompok bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan memantau jalannya program melalui puskesmas di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan yang berisi tentang program-program pencegahan stunting seperti pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan status anemia, pemeriksaan kesehatan kepada calon pasangan usia subur, memantau anak usia di bawah 5 tahun, dan beragam program lainnya. Dinas Kesehatan merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan, serta melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Pasaman sebagai pimpinan. Adapun landasan hukum dari penelitian ini yaitu yang pertama, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2018 tentang penanganan stunting. Yang kedua itu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang upaya perbaikan gizi. Fenomena teoritis dari penelitian ini yaitu yang pertama mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam program pencegahan stunting. Yang kedua itu pemerintah daerah menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung jalannya program. Yang ketiga itu pemerintah daerah berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting ini. Fenomena empiris dari penelitian ini yaitu yang pertama, pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman adalah bentuk dari kepedulian pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu
Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan stunting. Manfaat dari teoritisnya itu sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dari pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman dalam melakukan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman. Manfaat dari praktisnya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait untuk dapat merasakan dampak dari adanya peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan stunting. Yang kedua, selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka dan teori dan konsep. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori dari Suryono Sukanto. Adapun skema pemikirannya itu yang pertama itu peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang kedua itu peraturan Bupati Pasaman nomor 57 tahun 2018 tentang penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Yang ketiga itu peran dari pemerintah daerah dalam pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya itu teori yang digunakan itu teori peran menurut Surjono Sukanto. Memiliki tiga variabel. Yang pertama itu norma, yang kedua perilaku, dan ketiga itu struktur sosial. Teknik pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya itu dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik dari pemilihan informannya itu teknik profil sampling di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Peran dari peneliti di sini yaitu sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Proses dari penelitian ini yaitu melakukan wawancara, mengumpulkan data, menganalisis hasil temuan di lapangan. Unit analisis dari penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Teknik analisisnya datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik dari analisis datanya itu teknik triangulasi dan informan triangulasi. Selanjutnya itu bab 4 deskripsi lokasi penelitian. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 kabupaten atau kota di Sumatera Barat yang terletak di ujung utara Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Lubuk Sekaping. Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 kecamatan dan 37 nagari. Kecamatan Lubuk Sekaping merupakan ibu kota Kabupaten Pasaman yang menjadi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman merupakan perangkat daerah yang berada di bawah pemerintah Kabupaten Pasaman yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya itu bab 5 temuan dan analisis data. Yang pertama itu norma. Norma ini memiliki 5 indikator. Yang pertama itu pemahaman terhadap kebijakan program pencegahan stunting. Pemerintah daerah Pasaman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang percepatan penurunan stunting yang dilakukan dengan memberikan edukasi kesehatan, gizi, dan pola asuh anak melalui kemandirian keluarga. Kemudian pada tahun 2019 terbitlah peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2019 yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanganan stunting oleh keluarga dan dinas sebagai pelaksana. Yang kedua itu kepatuhan terhadap aturan dan pedoman yang berlaku. Menurut Perbub nomor 57 tahun 2018 pasal 2 yang menjelaskan bahwa segala hal yang berhubungan dengan stunting dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan SOP pelayanan. Selain itu, OPD terkait juga rutin melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Yang ketiga itu pelaksanaan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di posyandu, pertemuan masyarakat, kampanye kesehatan, media cetak maupun elektronik, serta melalui tenaga kesehatan yang ada di lapangan. Yang keempat itu konsistensi penerapan kebijakan dalam prakteknya, seperti pelayanan posyandu, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, serta monitoring dan evaluasi program stunting yang dilakukan rutin dan terjadwal.
Yang kelima itu kejelasan aturan dalam pelaksanaan program. Selama dilaksanakannya program stunting di Kabupaten Pasaman tidak ada permasalahan yang terjadi karena pelaksanaan program sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Selain itu juga ada koordinasi yang jelas antara OPD terkait dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman. Yang kedua itu perilaku. Perilaku ini juga memiliki 5 indikator. Yang pertama itu pelaksanaan program pencegahan stunting. Pelaksanaan ini berupa pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, serta penyuluhan mengenai gizi dan pola hidup sehat. Yang kedua itu tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Eh, tanggung jawab ini dapat dilihat bagaimana Pemda serius dalam menjalankan program mulai dari perencanaan hingga kemampuan mengatasi masalah yang muncul di lapangan. Yang ketiga itu respon terhadap kasus di stunting di masyarakat. Dalam prakteknya, respon pemerintah dapat dilihat dari adanya kegiatan pendataan balita stunting, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, pemberian makan tambahan, edukasi kepada orang tua, serta rujukan ke fasilitas kesehatan jika diperlukan. Yang keempat yaitu partisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan. Dalam hal ini dapat dilihat dari kehadiran dan peran aparatur pemerintah dalam kegiatan di lapangan yang didukung oleh kadar kesehatan serta keterlibatan kampanye atau gerakan kesehatan masyarakat. Tentunya OPD terkait juga berperan langsung dalam kegiatan masyarakat ini. Yang kelima itu konsistensi pelaksanaan program atau kegiatan. Pemerintah daerah konsisten dalam menjalankan program pencegahan stunting yang bekerja sama serta berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dalam melakukan pemantauan dan pelaksanaan program tersebut. Dalam pelaksanaan program stunting ini juga tidak berhenti hanya dalam satu kepemimpinan saja, melainkan menjadi program lanjutan ke periode kepemimpinan selanjutnya dan konsistensi dalam melakukan penurunan stunting di Kabupaten Pasaman. Yang ketiga itu struktur sosial. Struktur sosial ini juga memiliki 5 indikator. Yang pertama itu koordinasi antar lintas sektor. Koordinasi ini melibatkan berbagai pihak seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, puskesmas, serta kader posyandu. Bentuk dari koordinasi ini berupa rapat lintas sektor, pembagian tugas, pertukaran informasi, serta pelaksanaan program secara bersama-sama. Yang kedua itu kerjasama dengan masyarakat, kader atau posyandu. Kerjasama ini mencakup kadar posyandu sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan di masyarakat, serta partisipasi masyarakat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kadar posyandu berperan dalam pendataan dan pemantauan balita, penyuluhan gizi, serta peningkatan gizi kesehatan ibu dan anak. Sedangkan pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, dan fasilitas yang memadai. Yang ketiga itu pembagian tugas dan fungsi. Dinas Kesehatan bertugas merumuskan kebijakan dan koordinasi. Puskesmas sebagai pelaksana teknis di lapangan dan kadar posyandu sebagai pelaksana di tingkat masyarakat. Melalui keterlibatan OPD dalam tim percepatan penurunan stunting, setiap instansi menjalankan peran sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang terakhir yaitu kontribusi terhadap keteraturan atau stabilitas program. Keteraturan program tercermin dari adanya perencanaan yang sistematis, pelaksanaan kegiatan yang terjadwal, serta pembagian tugas yang jelas antara OPD dan pelaksanaan di lapangan. Stabilnya program juga didukung oleh kesinambungan kebijakan dan komitmen pemerintah dalam menjalankan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Pasaman. Bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Pasaman telah menetapkan berbagai kebijakan, pedoman, dan standar operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pencegahan stunting seperti pemeriksaan kehamilan, pemberian aksi eksklusif, serta pemanfaatan layanan posyandu. Partisipasi aktif yang ditunjukkan Pemda ini membuat masyarakat menunjukkan kepatuhan terhadap keberlangsungan dalam pelaksanaan program. Selain itu juga kader kesehatan yang terlibat juga aktif dalam melakukan kegiatan lapangan, sosialisasi serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
Keterlibatan antara OPD, tenaga kesehatan, dan kader posyandu, dan juga partisipasi masyarakat inilah yang saling memberikan respon satu sama lain yang menyebabkan program pencegahan stunting terus berjalan dan selalu dan sesuai dengan evaluasi untuk melaksanakan ke depannya agar terus sesuai dan mencukupi kebutuhan masyarakat terkait dengan program pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya itu saran. Yang pertama itu perlunya peningkatan kapasitas dari kadar posyandu sebagai ujung tombak dari di lapangan agar dapat menjalankan program secara optimal. Yang kedua itu pemerintah daerah harus lebih memperhatikan dan mengevaluasi lagi cara yang harus dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan menyeluruh dalam menjalankan program pencegahan stunting. Yang ketiga itu edukasi maupun sosialisasi harus lebih gencar dicanangkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak ingin tahu dampak jangka panjang dari stunting tersebut. Yang keempat itu pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan serta kunjungan ke rumah masyarakat yang berisiko stunting, khususnya di daerah yang sulit terjangkau. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.